Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-6 ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pembelajaran di mata kuliah fisika dasar sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Di pertemuan ke-7 di pertemuan ke-7 ini kita akan melaksanakan tutorial untuk persiapan melaksanakan ujian tengah semester yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Nah, jadi untuk ujian tengah semester itu materi yang akan diujiankan itu adalah analisis dimensi, vektor, kinematika, dinamika, dan satu lagi itu yaitu kerja dan energi. Jadi ada 5 ya. Mungkin tapi di sini kalau analisis dimensi kan sudah paham ya. Jadi maksudnya kita lihat kita dapat menganalisis suatu persamaan atau jadi kita lihat dari satuannya, kemudian kita bisa menganalisis bahwa dimensinya itu apa, misalnya seperti percepatan, kecepatan, usaha energi, dan lain-lain. Jadi yang mungkin itu hanya mengubah saja ya. Jadi yang saya ujiankan itu ditekankan kepada kinematika vektor, kemudian dinamika, dan kerja energi. Jadi bisa diperhatikan, kemudian bisa coba kembali untuk soal-soalnya ya. Nah, sekarang kita masuk untuk yang pertama. Ini adalah bahasan mengenai vektor. Jadi di sini ceritanya ada 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah partikel dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada F1. F1 itu adalah ini 5i min 10j plus 10k Newton ya satuannya. Kemudian F2 min 5i plus 2j min 10k Newton, dan F3 adalah min 10k Newton. Nah, di sini jadi bisa dilihat bahwa vektornya ini dia ada 3 dimensi ya. Ada X, Y, dan Z. Jadi tidak usah bingung jika menemukan vektor 2 dimensi atau 3 dimensi. Sebetulnya pengerjaannya sama, hanya ditambahkan saja pengerjaannya. Jadi diperpanjang. Kalau misalnya 2 dimensi kan berarti X dan Y saja. Kita mengerjakan di X dan Y. Tapi kalau untuk vektor yang 3 dimensi berarti ada Z-nya atau ada K-nya. Jadi tinggal dilanjutkan seperti itu. Nah, di sini carilah resultannya dalam bentuk komponen dan cari juga besarnya resultan tersebut. Nah, di sini kan gaya ya. Jadi maksudnya resultan itu berarti jumlah dari gaya F1, F2, dan F3. Berarti yang pertama ketika ditanyakan resultan gayanya, berarti kita langsung masukkan ke sigma F sama dengan, berarti kan ini F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, ini untuk caranya bisa berbagai cara ya. Saya coba cara yang ini, 5i min 10j plus 10k gitu ya. Kemudian ditambah min 5i plus 2j min 10k ditambah min 10k. Nah, ini bisa Anda jumlahkan vektor satuan yang sejenis ya. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti 5i min 5i, di sini 5i min 5i, kemudian ditambah min 10j gitu ya, plus 2j ditambah 10k min 10k gitu. Ini hasilnya berapa?
Berarti ini kan 0. Kemudian sorry ya, ini 10k min 10k, di sini ada yang kurang, min 10k. Jadi ada 3 komponen. Min 10k. 10k min 10k min 10k. Jadi ini 0 min 10j plus 2j itu ada di min 8j. Kemudian ini 10k min 10k habis min 10k, berarti min 10k. Berarti ini untuk resultan vektornya itu ada di min 8j min 10k, seperti itu. Nah, sekarang kita pengen tahu besarnya dari resultan tersebut. Jadi kalau misalnya ini kan masih vektor ya, atau saya tuliskan R, vektor R ini posisinya min 8j min 10k. Nah, berarti besarnya itu adalah kita pakai persamaan besar vektor, yaitu R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah Rz kuadrat, seperti itu. Berarti kita masukkan Rx ini 0 ya, berarti 0. Kemudian Ry nya plus min 8 kuadrat ditambah z nya itu adalah min 10 kuadrat gitu. Berarti sama dengan akar dari 8 kali 8 64 ditambah 10 kali 10 100. Berarti akar dari 164, seperti itu. Nah, jadi apabila kita ingin mencari besar resultan, itu adalah artinya berupa nilai ya. Jadi misalnya nilainya ini akar 164 berapa, berarti kan vektornya sudah hilang. Kalau misalnya resultan gaya, ini masih mengandung vektor. Nah, jadi kalau misalnya 2 dimensi ya berarti pengerjaannya hanya I dan J, seperti itu. Kalau 3 dimensi berarti ditambah menjadi ditambah faktor K gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang vektor. Nah, kemudian yang kedua, mencari sudut di antara vektor. Jadi ada vektor A, itu ini ya, vektor A 2x plus 3y min z, dan vektor B min x plus y plus 2z. Kita mencari sudut di antara dua vektor. Nah, kita harus ingat persamaan A dot B sama dengan AB cos theta. Jadi kita ingin mencari tetanya ini berapa. Nah, berarti pengerjaannya Anda mencari A dot B dulu ya. Berarti A dot B itu 2x plus 3y min z kali min x plus y plus 2z. Nah, berarti saya kalikan 2x kali min x gitu ditambah 3y kali y ditambah min z kali 2z gitu. Nah, karena x dengan x itu 1 ya, y dengan y nilainya 1, z dengan z nilainya 1. Kalau 2x kali y itu nilainya 0. 2x kali y ini nilainya 0. 2x kali 2z itu nilainya 0. Kemudian 3y dengan x dia nilainya 0. 3y dengan 2z dia nilainya 0. Begitupun z. Jadi yang tersisa yang nilainya 1 itu adalah x dengan x, y dengan y, z dengan z. Jadi yang sejenis. Berarti 2x kali min x berarti min 2x ya. Atau min 2 karena x nya 1 kan. Ditambah 3 min 2 gitu. Berarti hasilnya min 2 plus 3 itu 1, min 2 jadi min 1. Itu untuk AB nya. Nah, sekarang untuk cari besar vektor A nya, berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ini hasilnya
berarti 4 ditambah 9, akar 4 ditambah 9 ditambah 1, berarti sama dengan akar 14 gitu. Nah, berarti yang B akar min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, berarti 1 tambah 1 tambah 4 akar 6. Nah, setelah kita mempunyai ini ya AB perkalian vektor kemudian besar vektor, berarti kita bisa langsung masukkan ke persamaan ini. Jadi A dot B sama dengan AB cos theta. A dot B nya min 1, AB nya itu adalah akar 14 kali akar 6 cos theta. Berarti cos theta sama dengan min 1 per akar 14 kali akar 6. Cos theta-nya ini berapa? Kemudian arkusnya ya. Theta-nya itu ada di mana? Nah, ini. Gitu. Jadi ini theta-nya ada di berapa derajat? Jadi saya harapkan semuanya bisa mengubah dari arkus theta-nya ya. Jadi bisa diketahui theta-nya berapa seperti itu. Silahkan dilanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke kasus yang kedua ya. Kasus kedua itu adalah mengenai kinematika vektor. Nah, berarti kinematika vektor ini di sini kita punya persamaan yang harus kita ingat, bahwa di bahasan kinematika itu ada V sama dengan V0 plus A kali T. Ini berarti V akhir, ini V awal ya. Kemudian VT ya, di sini saya tuliskan saja V di T atau V akhir ya. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S atau X ya. Kemudian S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, jadi persamaan ini harus kalian ingat, karena untuk kasus-kasus kinematika itu bisa, pertanyaannya itu bisa mencari kecepatan awal, kecepatan akhir, percepatan, ataupun posisi atau jarak atau S ya. Jadi bisa bervariasi. Jadi misalnya saya di sini memberikan penjelasan atau tutorial mengenai kasus yang ini ya, mencari posisi mobil saat T 0,5 jam. Mungkin nanti variasi soalnya bisa mencari kecepatan akhirnya atau percepatannya seperti itu. Jadi harus dipahami untuk di kinematika itu kita punya kecepatan, kemudian punya percepatan, dan kemudian punya posisi ya. Posisi itu X atau S. Seperti itu. Jadi ini posisi, ini kecepatan, ini percepatan. Jadi kasusnya itu berputar di sini, tapi variasinya itu bisa berbagai macam soal ya. Nah, di sini kecepatan sebuah mobil dapat dinyatakan dalam persamaan VR. Ini VR itu karena dia dalam posisi ya. Kalau misalnya fungsinya T berarti VT. Kalau VR itu berarti fungsinya fungsi kecepatan terhadap posisi. Jadi saya tuliskan punya kecepatannya itu adalah 3I nah ini V di R 30I plus 50J. Nah, kemudian kilometer per jam. Pada saat T0 posisi mobil adalah ini, berarti saat R0 karena dia di
posisinya itu saat T0, berarti T0 itu 10I min 30J kilometer. Nah, tentukan posisi mobil saat T setengah jam, berarti mencari RT nya itu berarti R di 0,5 jam, karena ini satuannya sudah jam ya, jadi tidak usah diubah lagi 0,5 jam itu berapa. Tapi kalau misalnya satuannya meter per sekon, berarti di sini juga harus sekon gitu, jadi harus dilihat satuannya, istilahnya disepadankan. Tidak bisa kita mengerjakan satuan jam dengan menit atau kilometer dengan meter gitu. Jadi kilometer dengan jam atau meter dengan sekon, seperti itu. Nah, kemudian kita selesaikan. Nah, berarti tentukan posisi mobil saat T 0,5 sekon, 0,5 jam. Berarti kita punya persamaan bahwa R-nya itu R0 plus V kali T ya. Karena ini dia gerak lurus beraturan ya, V kali T. Yang ini kan persamaan untuk G LBB, gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus beraturan itu ada di X sama dengan V kali T atau R sama dengan V kali T. Nah, jadi R sama dengan R0 plus V kali T. Berarti R0 nya kita punya 10I min 30J ditambah V nya ini ya 30I plus 50J, kemudian kali T. Ini adalah RT nya gitu ya. Berarti RT nya itu kita langsung kerjakan, 10 ditambah 30 berarti 10I dengan dikali ya. Jadi kita bisa langsung masukkan saja. Ini dikalikan saja langsung 0,5. Nah, 0,5 jam. Berarti ini R langsung. Agar tidak mengerjakan dua kali. Nah, berarti 10I min 30J ditambah 30 kali setengah berarti 15I ditambah 50 kali setengah berarti 25J. Berarti R sama dengan 10 ditambah 15I gitu ya, ditambah min 30 plus 25J. Nah, berarti hasilnya R-nya itu ada di 25I min 5J, seperti itu. Jadi kalau fungsinya 3 dimensi berarti tinggal ditambah pengerjaannya seperti itu ya, seperti yang tadi vektor untuk yang kinematika itu. Nah, sekarang untuk yang kasus keempat, antara T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 3 sekon, kecepatan sebuah benda adalah VR1 nya itu 10I. Kemudian antara T 3 sekon sampai T 8 sekon, kecepatan benda adalah di 4I plus 8J. Nah, kemudian berapa kecepatan rata-rata benda antara T 1 sekon sampai T 8 sekon? Nah, ini bagaimana kita ingin mencari kecepatan rata-rata. Berarti kita tuliskan dulu antara T1 sampai T3 sekon itu benda itu adalah V-nya itu di V1 berarti ya 10I meter per sekon. Kemudian antara T 3 sekon sampai
T 8 sekon itu kecepatannya itu ada di 4I plus 8J meter per sekon. Yang ingin ditanyakan adalah kecepatan rata-rata pada T 1 sekon sampai T ini sampai T 8 sekon. Nah, ini bagaimana? Berarti kita lihat satu-satu ya. Satu-satu dari 1 sampai 3 dulu, berarti kan T1 sampai T3 itu berarti delta R gitu ya, posisinya adalah V kali T kali delta T. Karena di sini yang pertama, berarti kita tuliskan yang pertama. Nah, karena kecepatan rata-rata itu didapat dari perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Berarti kita carinya posisinya ini, R-nya dulu. Nah, berarti V-nya kita ambil V1. V1 itu adalah 10I. Kemudian delta T-nya itu 1 sampai 3. Ya, berarti delta T itu adalah perubahan dari waktu akhir dikurangi waktu awal. 3 kurangi 1. Berarti 10I kali 2. Berarti ini 20I. Nah, sekarang kita yang kedua. T 3 sekon sampai T 8 sekon. Berarti delta R 2 gitu ya. Berarti V2 kali delta T 2. V2 nya saya punya 4I plus 8J. Kemudian delta T nya perubahannya adalah 8 sekon, dari 3 sampai 8, berarti 8 dikurangi 3 gitu ya. Berarti 4I plus 8J kali 5. Di 4 kali 5 20I ditambah 40J gitu. Nah, sekarang yang ketiga. Ketiga itu ditanyakan ini kecepatan rata-rata T1 sampai T8. Berarti kita tuliskan T1 sampai T8 sekon. Berarti delta R-nya adalah delta R1 gitu ditambah delta R2. Berarti delta R1-nya adalah 20I ditambah delta R2-nya 20I plus 40J. Berarti I dengan I bisa dijumlah ya, jadi 40I ditambah 40J gitu. Kita baru punya delta R-nya. Ini baru punya delta R-nya. Sedangkan pertanyaannya itu adalah kecepatan rata-ratanya. Jadi kita punya delta R-nya tadi adalah 40I ditambah 40J. Itu untuk T 1 sekon sampai T 8 sekon. Nah, berarti karena yang ditanyakan itu adalah kecepatan rata-rata, berarti kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi terhadap selang waktu delta T. Nah, berarti 40I ditambah 40J selang waktunya itu adalah tadi 1 sampai 8, berarti 8 min 1. Berarti 40I ditambah 40J per 7. Jadi saya punya persamaan V rata-rata kecepatannya itu adalah 40 per 7I ditambah 40 per 7J. Ini masih dalam bentuk vektor. Tapi kalau saya ingin bertanya besar V-nya itu berapa, berarti Anda masukkan rumus besaran vektor. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian kita masuk ke kasus lain, yaitu kasus dinamika. Nah, untuk kasus dinamika ya, maaf ini salah, dinematika. Jadi untuk kasus dinamika
Jadi untuk kasus ini dinamika. Nah, untuk kasus dinamika ini kita harus ingat dengan diagram gaya bebas ya, karena untuk setiap pengerjaan soal itu harus dicantumkan dicantumkan diagram gaya bebasnya. Tidak bisa kita langsung mengerjakan mengerjakan secara langsung, karena harusnya itu kita harus menganalisis dulu gitu. Nah, untuk dinamika saya punya contoh seperti ini. Sebuah benda masanya 10 kg meluncur dari keadaan diam dari atas puncak bidang miring yang licin, kemudian sudut miringnya 30 derajat terhadap bidang mendatar. Nah, untuk kasus dinamika juga bisa bervariasi, ada yang diaplikasikan gaya gesek di dalamnya, ada yang tidak diaplikasikan gaya gesek. Seperti untuk kasus yang ini diasumsikan bahwa puncak bidang miring itu licin, maksudnya bidang miringnya itu licin. Jadi berarti otomatis tidak terdapat gaya gesek di dalamnya. Nah, tetapi untuk variasi kasus itu bisa dicantumkan gaya gesek jika bidangnya itu diasumsikan kasar. Jadi nanti bisa dianalisis di sana. Nah, kita coba analisis kasus yang ini. Jadi sebuah benda masanya 10 kg meluncur dari keadaan diam dari atas puncak bidang miring. Jadi memang harus digambarkan ya. Kalau tidak digambarkan itu kurang sempurna. Nah, jadi saya punya benda masanya 10 kg, misalnya ini ya, meluncur dari keadaan diam dari atas puncak bidang miring. Bidang miringnya itu katanya 30 derajat. Nah, terhadap bidang mendatar. Nah, tentukan lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Berarti digambarkan diagram gayanya. Nah, kita punya gaya berat yang arahnya selalu ke bawah. Kemudian kita punya gaya normal yang arahnya sejajar dengan bidang. Yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Kemudian karena di dalam bidang miring berarti W-nya itu ada orientasi W Y dan WX. Gitu. Untuk WY dan WX harus jelaskan ya, bahwa WX itu adalah W sin theta, WY itu adalah W cos theta. Itu dari mana? Silahkan dipelajari lagi. Nah, kemudian yang B itu ini yang A, kemudian yang B hitung percepatan benda, berarti A-nya ya. Nah, berarti sesuai dengan konsep hukum Newton bahwa benda mengalami pergerakan itu menggunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M kali A gitu. Berarti sigma F-nya itu mana? Kita lihat benda ini bergerak ke arah mana? Bergeraknya itu ke arah bawah. Berarti ke arah bawah itu terpengaruhi oleh gaya gravitasi yang mana? Berarti terpengaruhi oleh gaya gravitasi yang ini, Wx. Karena nggak mungkin yang ke atas kan. Jadi benda itu bisa otomatis turun, atau misalnya ditarik dengan gaya F, atau misalnya ada gaya gesek dan lain-lain. Karena di sini yang ada hanya ini ya, Wx, berarti benda turun itu hanya terpengaruh oleh Wx. Berarti W sin theta sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan W sin theta per M. A sama dengan W itu adalah M kali G sin theta per M. Coret ya, karena masanya sama. Masanya ini kan 10 kilo. Sama, berarti A-nya sama dengan G sin theta. Berarti G-nya itu adalah 10
sin tetanya sin 30 derajat. Berarti A-nya sama dengan 10 kali setengah sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Itu untuk A-nya. Berarti benda ini mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian yang C, jika panjang bidang miring 10 meter, berapa waktu yang diperlukan balok sampai di dasar bidang? Jadi ceritanya ini S-nya itu adalah 10 meter. Jadi ketika benda turun dan sampai di sini ya, berarti sampai di dasar. Nah, waktunya itu berapa? T-nya ini berapa? Nah, berarti kita langsung dihubungkan dengan kasus kinematika. Jadi dinamika dan kinematika itu masih berkaitan. Jadi semuanya itu berkaitan ya. Dari vektor kemudian ke kinematika, kemudian ke dinamika, dari dinamika kita ke kerja dan energi, itu semuanya berkaitan materinya itu. Jadi tidak terlepas. Jadi kalau misalnya kita ingin sukses memahami semuanya itu, jadi harus dipelajari bab-bab bahasannya itu secara mendetail ya. Jadi kita dapat menyelesaikan kasusnya. Nah, berarti untuk yang T kita punya persamaan kinematika bahwa S adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Berarti di sini S-nya itu adalah 10, kemudian V0-nya, berarti kan kita tidak diinformasikan bahwa V0-nya itu berapa. Nah, ini diinformasikan dari keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Ini berarti 0 ditambah setengah kali A-nya itu adalah 5 kali T kuadrat. Gitu ya. Betul ya? S-nya adalah 10 meter. Kemudian berarti kan 10 sama dengan 5 per 2 T kuadrat. Gitu. 2 kali 10 20 sama dengan 5 T kuadrat. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan T kuadrat. 20 dibagi 5 itu 4 ya. Sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya itu adalah akar 4, yaitu 2 sekon. Nah, jadi benda ini waktu yang dibutuhkan benda ini ketika sampai ke dasar itu adalah, yang dibutuhkan itu adalah 2 sekon, seperti itu. Nah, ini untuk yang terakhir ya, yang bahasan kita yang terakhir mengenai kerja dan energi. Jadi untuk kerja dan energi itu bisa variasi soalnya itu bisa mencari kerja. Berarti kan mencari kerja itu kita punya persamaan W sama dengan F cos theta kali D. D itu perpindahannya. Atau energi. Kalau energi itu kita punya energi kinetik, energi potensial. Jadi batasan kita ini ya, energi kinetik, energi potensial. Kemudian kita punya energi mekanik. Nah, berarti energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat persamaannya. Persamaan setengah mv kuadrat ini dari mana? Itu dari yang bahasan materi kita minggu lalu ya, di pertemuan ke-6. Bisa dibaca kembali. Kemudian untuk yang energi potensial, kalau energi potensial itu berarti M kali G kali H. Ini dari mana? Bisa dicari juga. Nah, untuk energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Seperti itu. Nah, untuk kasus yang ini kita lihat sebuah batu memiliki massa 50 kg jatuh dari sebuah tebing ke pantai yang berada 30 meter di bawahnya. Nah, untuk kasus-kasus fisika itu
kita kan disuguhkan soal mengenai soal cerita, jadi analisis pemahamannya itu harus diilustrasikan ya. Bagaimana? Jadi misalnya sebuah batu kan berarti bulat, jatuh dari sebuah tebing, berarti misalnya ini tebingnya ya. Nah ini misalnya ini tebingnya. Ketika jatuh ke pantai, dari sini jatuh, misalnya berada 30 meter di bawahnya, berarti ini S-nya itu adalah, atau H-nya ya, maaf, H-nya itu ketinggiannya adalah 30 meter. Dia nyampe di sini batunya. Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Ini ceritanya sudah sampai di pantainya. Nah, yang ingin ditanyakan adalah energi kinetiknya berapa. Energi kinetik batu ini. Nah, berarti energi kinetiknya kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu kekekalan energi mekanik itu energi mekanik di awal sama dengan energi mekanik di akhir, karena tidak ada perubahan bentuknya. Misalnya kayak ketika batu tersebut jatuh itu diasumsikan tidak terjadi perubahan, berarti energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, energi mekanik 1 kita punya berarti energi kinetik 1 ditambah energi potensial ke 1, berarti di sini ya. Dan di kasus kedua tuh berarti energi kinetik kedua ditambah energi potensial kedua. Nah, di sini energi kinetik. Nah, berarti energi kinetiknya itu adalah ini, energi kinetik akhir. Yang kedua, karena energi kinetik awal kita punya batu yang jatuh ya. Jadi dia punya terjadi energi kinetik di sana. Nah, berarti energi kinetik 1/2 M V-nya V1 kuadrat ditambah M kali G kali H1 sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah M G H2. Nah, di sini sebuah batu memiliki massa 50 kg, jadi diketahuinya hanya massa 50 kg dan H-nya di 30 meter. Berarti ini otomatis seperti terkena gaya gravitasi ya jatuhnya itu. Berarti kecepatan awalnya itu dia 0. Nah, kemudian MGH-nya berarti 50 kali 10 kali H1. H1-nya itu ini di 30 meter gitu. Sama dengan energi kinetik 2 ya, ini yang ingin kita cari ya, energi kinetik. Ini kan cari energi kinetik, berarti energi kinetik di kedua kasusnya itu di MGH2. Berarti di sini M 50 kali 10 kali H2. H2-nya itu di sini, berarti di dasar. Berarti H2-nya itu adalah 0. Ini kan H1-nya 30, berarti 0. Berarti ini 50 kali 10 kali 30 itu adalah energi kinetiknya. Itu ada di 5 kali 3, 15, 0-nya 3 ya. 15.000 berarti energi kinetiknya itu. Nah, kemudian yang B, laju batu tepat saat menyentuh pantai. Jadi di sini T-nya itu berapa? V-nya ya. Sesaat. V-nya itu sesaat. Berarti di sini ya. Nah, V-nya itu sesaat ketika dia belum menyentuh pantai itu dia berapa? Berarti V-nya kan. V-nya itu berapa? Nah, berarti karena kita punya persamaan energi kinetik yaitu setengah M V2 kuadrat. Nah, berarti kita bisa cari V-nya itu di sini. Tadi kan ini adalah 15.000, berarti setengah kali massa batunya tadi 50 kali V2 kuadrat. Ini yang dicari. Berarti 15.000 kali 2 sudah 30.000 kali 50 V2 kuadrat. Berarti V2 kuadrat itu adalah 30.000 dikurangi 50. Kita coret. Berarti V2 kuadrat itu di 600 ya. V2-nya adalah akar 600.
100. Nah, ini hasilnya berapa? Jadi seperti itu. Atau misalnya di kasus kerja itu kan untuk kasus kerja energi ya, untuk kasus energi. Misalnya saya punya kasus kerja itu ada seseorang yang menarik benda ya, F misalnya. Ini orangnya di sini. Dia narik narik koper misalnya, atau ya. Nah, berarti di sini bisa jadi pertanyaannya itu berapa kerja yang dilakukan orang tersebut misalnya. Berarti kan kerjanya yang diakibatkan oleh F. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada aplikasi gaya gesek karena dia lantainya kasar. Nah, berarti ada kerja yang dilakukan gaya gesek misalnya. Gitu. Atau misalnya kerja yang dilakukan gaya gravitasi. Berarti kan gaya gravitasi itu yang di sini. W. Kalau misalnya ditanyakannya adalah kerja total, adalah berarti W total. Berarti W total itu, maaf ya, ini FG ya, karena kita biar tidak keliru dengan W total, lambang usaha atau kerja. Berarti W total itu adalah W akibat gaya dorong ditambah W akibat gaya gesek ditambah W akibat gaya gravitasi. Nah, itu berarti usaha totalnya yang dilakukan oleh orang ini. Seperti itu. Jadi untuk masalah kerja kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk bahasan materi untuk ujian tengah semester kurang lebih seperti itu. Jadi bahasan materinya ada di vektor, kinematika vektor, dinamika, dan kerja dan energi, seperti itu. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa tuliskan di forum diskusi ya, atau misalnya di forum WA group, silakan. Saya harap untuk ujian tengah semester ini semuanya bisa mengerjakan lancar, tidak ada kendala. Kemudian saya harapkan semuanya bisa melaksanakan di hari yang sama ya, kecuali yang memang sakit atau ada kepentingan yang sangat mendesak. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.